Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Andika Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita tahu adalah Pancasila memiliki dua pengertian. Yang pertama, Pancasila secara etimologi. Berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata panca dan sila, yang berarti dasar perilaku yang dianggap baik. Yang kedua ada Pancasila secara istilah, yang berarti 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada 4 jenis. Yang pertama itu hubungan formal. Hubungan formal di sini menunjukkan kepada tercantumnya Pancasila secara formal di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada hubungan material yang menunjukkan kepada materi pokok atau isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada hubungan organis. Di sini hubungan organis yaitu pembukaan dan batang tubuh merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah menunjuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan yang secara kausal dan hubungan secara organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tapi telah menjadi hukum positif. Pokok pikiran pertama yang menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu negara melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Pokok pikiran kedua yaitu merupakan causa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tujuan dari pokok pikir pertama yaitu persatuan dapat terwujud. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga yaitu mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menurut ahli dari Bakri, aliran sesuai dengan sifat pikiran masyarakat Indonesia merupakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran terakhir yaitu mengenai konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara untuk memelihara budi pekerti luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan abadi, yaitu kemanusiaan yang luhur. Pancasila sebagai dasar negara atau landasan ideal bangsa Indonesia dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Selanjutnya yang B adalah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Di sini mengandung pokok pikiran yang bersumber pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila. Selanjutnya mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Maksud dari mengandung 4 pokok pikiran yang telah saya jelaskan sebelumnya ada 4 poin. Selanjutnya yang ke-C adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Mengimplementasikan Pancasila pada saat era ini sangat diperlukan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu juga dari akibat globalisasi yang sudah menjangkiti seluruh kepribadian dunia. Selanjutnya ada implementasi di bidang politik.
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasar dari dasar ontologis manusia. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasar pada moralitas, sebagaimana tertuang dalam sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam bidang politik ini dituangkan pada pasal 26, 27 ayat 1 dan 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan dari sila keempat dan kedua. Selanjutnya ada implementasi bidang ekonomi. Kebijakan implementasi bidang ekonomi ini tertuang dalam pasal 27 ayat 2, 27 ayat 2, pasal 33 dan 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan Pancasila dari sila 4 dan 5. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan ekonomi, sistem ekonomi Pancasila, dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan perekonomian yang mampu bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubiranto, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pada pertumbuhan, melainkan kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah implementasi dari bidang sosial budaya. Dalam pengembangan aspek budaya harus didasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai-nilai, yaitu Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara ini diatur dalam pasal 29, 31, dan 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, dan persatuan Indonesia. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran ini, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara harus sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini. Yang terakhir ada implementasi dari bidang HANKAM, Persatuan dan Pertahanan dan Keamanan. Implementasi ini pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan negara harus berdasar pada tujuan kesejahteraan kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan harus mengacu kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan dan yang adil dan beradab, yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan dalam negara dan melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dapat mengayomi masyarakat. Pasal yang menaungi bidang HANKAM ini adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.